teman-teman, salam kenal aku Fikri dan di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi nih seputar beasiswa. Oke, jadi dari kemarin itu banyak banget yang request ke aku untuk ngebahas terkait beasiswa Indonesia Bangkit lagi. Dan di sini kebanyakan mereka tuh pengen tahu nih seputar program beasiswa yang bagian beasiswa target. Nah, jadi memang beasiswa target ini tuh beda ya teman-teman dengan beasiswa yang program lainnya, yaitu kan ada yang beasiswa umum, lalu kemudian ada beasiswa prestasi, kemudian ada yang beasiswa target ini. Dan di video kali ini nanti aku bakal ngebahas terkait beasiswa yang bagian program target, oke? Jadi langsung aja teman-teman, apa aja sih mungkin perbedaan gitu ya yang paling signifikan dengan persyaratan-persyaratan beasiswa di bagian beasiswa umum? Oke, kalau untuk beasiswa umum itu kan sebenarnya mungkin aku bisa ngejelasin dari awal dulu ya teman-teman. Kalau beasiswa umum itu kan semuanya tuh bisa daftar. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki prestasi, terus juga bukan hafid Quran, itu bisa daftar di BIB ini melalui yang program beasiswa umum. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin nih memiliki prestasi tingkat nasional itu bisa mendaftar di bagian yang beasiswa prestasi. Kemudian untuk beasiswa target ini memang dikhususkan untuk teman-teman itu yang memiliki hafalan atau untuk teman-teman yang tahfidz begitu. Namun teman-teman, untuk persyaratan yang kemudian teman-teman ini bisa mendaftar di beasiswa target ini adalah teman-teman itu memiliki hafalan minimal 10 juz. Jadi kalau misalkan teman-teman ini udah punya hafalan tapi mungkin masih di bawah 10 juz, itu belum bisa ya untuk kemudian mendaftar di beasiswa Indonesia Bangkit yang bagian program beasiswa target ini, oke? Nah, terus untuk syarat-syaratnya apa aja sih Kak yang mungkin agak berbeda dengan beasiswa umum? Oke, terkait syarat-syaratnya sebenarnya tuh nggak banyak yang berbeda ya teman-teman. Kayak persyaratan administrasinya itu seperti mungkin dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu hampir sama saja dengan beasiswa umum dan juga beasiswa prestasi. Bedanya kalau di beasiswa target ini teman-teman itu diwajibkan untuk melampirkan sertifikat atau keterangan bahwa teman-teman ini memiliki hafalan yaitu minimal 10 juz. Jadi menerangkan bahwa teman-teman ini memiliki hafalan Al-Quran tersebut begitu. Kalau misalkan di beasiswa umum itu kan gak ada ketentuan untuk menyantumkan atau melampirkan dokumen tersebut. Nah, baru kalau di beasiswa yang target atau beasiswa tahfidz ini nanti teman-teman akan diwajibkan untuk melampirkan sertifikat atau bukti bahwa teman-teman itu memiliki hafalan yang minimalnya 10 juz. Kemudian di tes bakat skolastiknya gimana Kak? Kalau di tes bakat skolastik itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Terkait tesnya itu semuanya sama. Antara itu beasiswa umum, beasiswa prestasi, sama beasiswa target ini. Yang berbeda adalah di bagian tes wawancaranya. Jadi kalau di tes bakat skolastik itu sama, bedanya nanti adalah di wawancara. Bedanya apa Kak? Nah, kalau untuk beasiswa umum sama beasiswa prestasi itu nggak bakalan dites terkait hafalan Al-Quran. Karena kan memang bukan ranahnya gitu kan. Kan kita nggak melampirkan sertifikat tersebut. Nah, kalau teman-teman mendaftar di beasiswa target atau beasiswa yang tahfidz ini, teman-teman pasti akan diminta untuk mempertanggungjawabkan dari sertifikat yang sudah teman-teman lampirkan di seleksi administrasi, yaitu dengan cara teman-teman nantinya di bagian tes wawancara bakalan dites nih sama si pewawancaranya terkait hafalannya teman-teman. Dan untuk tes dari Al-Qur'annya sendiri atau hafalan Al-Qur'annya sendiri ini juga akan random ya teman-teman, atau mungkin juga bakalan disesuaikan nih dengan hafalannya teman-teman. Kayak misalkan teman-teman ternyata hafalannya dari belakang, berarti pasti juga akan disesuaikan. Terkait tesnya, oh nanti disesuaikan dengan juz yang dari belakang atau terkait hafalannya teman-teman itu udah sampai di mana begitu. Jadi disesuaikan aja ya pastinya. Nah, kemarin itu sebenarnya aku sempat bertanya ya teman-teman ke salah satu teman aku yang kebetulan beliau ini mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit juga di bagian program target. Lalu waktu aku tanyakan, "Kak, gimana waktu tes hafalan Qur'annya? Apakah mungkin kita bisa request terkait hafalan yang akan disetorkan atau gimana?" Nah, ternyata dari pewawancara itu akan mengacak atau secara random gitu ya, memilih bagian surat apa atau
mungkin juz mana yang akan diteskan kepada kita untuk mempertanggungjawabkan hafalannya kita. Nah, jadi kalau mungkin nih dari teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya, kira-kira dites gak ya Kak hafalannya nanti? Jawabannya adalah dites ya teman-teman. Karena pastinya ini juga akan menjadi salah satu pertanggungjawaban dari dokumen atau sertifikat yang telah kita lampirkan di bagian seleksi administrasinya untuk awalnya itu gitu. Jadi pastinya akan dites ya, tapi random. Jadi teman-teman harus siap nih, apalagi juga udah emang punya hafalannya, jadi harus dipertanggungjawabkan terkait hafalannya tersebut. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman semoga bisa paham ya. Jadi teman-teman terkait beasiswa yang program Tajir ini itu sebenarnya nggak banyak berbeda dengan beasiswa umum ataupun prestasi. Bedanya cuma di bagian administrasi, teman-teman diminta untuk menyertakan atau melampirkan sertifikat hafalannya teman-teman dengan minimal hafalan 10 juz. Terkait tes bakat skolastik semuanya sama. Baru di tes wawancara nanti teman-teman akan dites terkait hafalannya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih pengen nanya-nanya lagi nih seputar beasiswa Indonesia Bangkit, bisa banget langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram. Semoga bermanfaat.